Pernah gak sih kepikiran bagaimana komputer itu bisa mendeteksi teks dari manusia gitu? Mungkin kalau dari teks komputer sendiri misalkan kayak ngeliat font langsung itu kan lebih gampang, nah tapi kalau ini kasusnya itu tulisan manusia. Nah, di video 3B1B itu dibahas, judulnya tuh But What is Neural Network. Jadi model komputasi yang digunakan itu adalah neural network. Jadi neural network sendiri itu secara bahasa sih jaringan saraf. Nah, jadi secara konsep itu mengimitasi bagaimana caranya jaringan saraf di otak manusia itu bekerja. Jadi ada di komputer nantinya ada objek, nah istilah itu neuron. Jadi neuron itu uh, menyimpan sebuah bilangan real, dan neuron itu kan akan saling dikaitkan dengan neuron yang lain sehingga akan membentuk jaringan. Nah, nah jaringan ini sendiri ada beberapa layer. Ada input, yaitu menerima data mentah. Jadi misalkan gambar itu dikasih ke network ini, dia akan menerima langsung gambarnya. Dan ada lapisan internal, yaitu namanya hidden layer atau lapisan tersembunyi. Ini jumlahnya bisa banyak dan bisa, kalau disilakan, kalau jaringan istilah graf tuh seperti hutan ya, sangat sangat rapat dan sangat banyak saling hubungan jaringannya itu. Jadi itu gunanya untuk proses internal. Jadi disinilah perhitungan pola dari gambarnya itu, apakah ini, karena ini kasusnya deteksi angka ya, jadi apakah ini lebih condong ke angka 1, apakah ini condong ke angka 4, atau condong ke angka 7. Nah, kemudian itu akan diteruskan lagi ke lapisan output, di mana output inilah yang uh, hasil utamanya lah istilahnya. Apakah yang angka ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang hasil finalnya lah. Nah, di dalamnya itu juga di dalam neural network ini juga ada yang namanya itu fungsi aktivasi, di mana gunanya ini agar model neural network ini bisa mempelajari hal yang lebih kompleks lagi, atau istilahnya itu yang non linear lah. Jadi lebih bisa diandalkan lagi dalam kasus ekstrim, misalkan tulisan tangannya itu lebih jelek dibandingkan tulisan font komputer. Oke, kalau secara review pendapat pribadi, feeling itu sudah sangat bagus, apalagi karena ya saya sendiri juga setelah lama mengikuti 3B1B si Grant Sanderson. Jadi adalah seorang matematikawan terkenal dan juga pakai visualisasi, yaitu namanya Manim. Saya juga pernah coba bikin video pakai Manim. Nah, kepandaiannya membuat video matematika secara visual itu adalah yang paling bagus menurut saya sejauh ini. Jadi orang awam atau mungkin math enthusiast seperti saya juga mudah memahami dan menangkap bagaimana sih konsep-konsep matematika itu, gimana teknisnya, bagaimana proofnya, bagaimana perhitungannya, itu sangat dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian pendapat saya tentang apakah EML perlu diajarkan di usia dini, saya agak kontra sebenarnya dalam hal ini, karena menurut saya nggak sesuai aja. Pertama, kalau misalkan kita masukkan ke kurikulum, menurut saya kurikulum di Indonesia sendiri itu sudah terlalu banyak, lagi sudah full day. Mungkin lebih cocok kalau masukannya ke ekskul aja. Dan mungkin yang perlu ditingkatkan tuh lebih mungkin literasinya sih. Jadi AI literasi, apakah uh, kalau literasi ini kan apakah konten ini adalah AI, apakah informasi yang kita dapatkan ini adalah dari AI, maksudnya tuh apakah biasanya tuh bagaimana, apakah informasinya akurat, atau bagaimana etika dalam penggunaan AI. Mungkin lebih ke itu aja sih. Saya kalau mungkin sedikit beberapa bagaimana sih penggunaan tools segala macam, mungkin itu lebih cocok juga. Tapi mungkin yang saya ingin tekankan di sini adalah fundamentalnya. Jadi mungkin gak terlalu teknis banget bagaimana AI atau ML itu bekerja. Misalnya yang lebih penting itu adalah fundamental, karena tools itu pasti akan selalu berganti. Tapi yang paling penting adalah fundamental, seperti matematika, ya kalkulus, algebra linear, dan statistika, dan berpikir komposisional itu adalah paling penting. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.